Pemerintahan Maharaja Srengga adalah bagian dari sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, khususnya pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri. Namun, perlu dicatat bahwa informasi yang spesifik tentang Maharaja Srengga bisa sulit ditemukan karena keterbatasan sumber-sumber historis dari periode tersebut. Kerajaan Kediri, yang merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, memiliki beberapa penguasa yang terkenal, termasuk Jayabaya, yang dikenal sebagai seorang raja dan peramal. Meskipun Jayabaya dianggap oleh beberapa sumber sebagai salah satu gelar bagi para raja Kediri, ada pula sejarah-sejarah yang menyebutkan Srengga sebagai salah satu raja di masa tersebut. Namun, informasi tentang Maharaja Srengga dapat bervariasi tergantung pada sumbernya, dan beberapa informasi mungkin bersifat mitologis atau legendaris. Beberapa catatan sejarah dan prasasti mungkin menyebutkan pemerintahan dan prestasi Maharaja Srengga. Tetapi terkadang sulit untuk memisahkan fakta dari legenda dalam konteks sejarah Nusantara. Jika Anda tertarik dengan detail lebih lanjut tentang Maharaja Srengga, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber sejarah dan prasasti kontemporer dari masa itu. Selain itu, penelitian arkeologi dan sejarah terkini mungkin juga memberikan pemahaman lebih lanjut tentang periode tersebut. Keruntuhan Kerajaan Kediri pada abad ke-12 terutama dikaitkan dengan serangkaian faktor politik, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa sebab yang mungkin menyebabkan keruntuhan Kerajaan Kediri. Peperangan dan konflik internal. Terdapat konflik internal di antara kelompok elit atau di dalam istana yang dapat melemahkan pemerintahan, perselisihan kekuasaan, atau konflik antar bangsawan dapat melemahkan stabilitas politik. Serangan dari luar. Kemungkinan adanya serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga atau kelompok suku lain dapat menjadi ancaman besar. Serangan militer yang berhasil dari luar bisa meruntuhkan pertahanan Kerajaan Kediri. Korupsi dan keuangan. Masalah keuangan dan korupsi dalam pemerintahan dapat menyebabkan lemahnya ekonomi kerajaan, ketidakstabilan keuangan dan ketidakpuasan rakyat akibat pajak yang tinggi atau pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien bisa menjadi beban berat. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi, seperti kelangkaan sumber daya alam atau kegagalan panen, dapat merugikan perekonomian kerajaan. Krisis semacam itu bisa menyebabkan kelaparan dan ketidakpuasan rakyat. Konflik agama atau budaya. Perbedaan agama atau budaya antara kelompok dalam kerajaan bisa menjadi sumber konflik. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat merusak stabilitas dan kohesi sosial. Ketidakpuasan rakyat. Rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan karena berbagai alasan, termasuk penindasan, ketidaksetaraan, atau kebijakan yang tidak adil, dapat menyebabkan pemberontakan atau perlawanan terhadap pemerintahan. Pergeseran kekuasaan politik. Perubahan dalam struktur politik atau sistem pemerintahan mungkin disebabkan oleh intrik politik atau pergantian dinasti, dapat mengakibatkan kekacauan dan keruntuhan. Kombinasi dari beberapa faktor di atas seringkali berkontribusi pada keruntuhan sebuah kerajaan. Harap dicatat bahwa catatan sejarah Kerajaan Kediri mungkin memiliki variasi dalam interpretasi dan penekanan pada faktor-faktor tertentu. Sejarah seringkali kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang berbeda.